10 Bali Baru. Apa yang ada di benak kalian saat mendengar 10 Bali Baru Indonesia ini? Bali terkenal dengan keindahannya yang memiliki banyak lokasi wisata menarik dan sering dikunjungi oleh para wisatawan. Hampir 4 juta wisatawan mengunjungi Pulau Bali dalam 8 bulan pertama pada tahun 2018 dan dari tahun ke tahun naik secara signifikan. Dari situlah muncul program Bali Baru oleh Kementerian Pariwisata. Strategi pertumbuhan 10 Bali Baru ini diharapkan bertujuan untuk meniru dampak ekonomi pariwisata di Bali secara nasional. Salah satu dari 10 Bali Baru adalah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo merupakan salah satu desa dari 19 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Letak geografis Labuan Bajo dapat dikatakan sangat strategis, di mana posisi Labuan Bajo berada di bagian barat Pulau Flores. Karena itu juga Labuan Bajo dikenal juga dengan pintu gerbang barat memasuki zona wisata Pulau Flores. Jika mendengar Labuan Bajo, pasti sudah tidak asing lagi dengan salah satu destinasi wisata yaitu Taman Nasional Komodo. Ya, Taman Nasional ini merupakan salah satu keistimewaan dan daya tarik utama yang dimiliki oleh Labuan Bajo. Taman Nasional Komodo didirikan pada tahun 1980 dan pada tahun 1986 ditetapkan sebagai World Heritage Site dan Man and Biosphere Reserve oleh UNESCO. Terdapat kurang lebih 2.500 komodo yang mendominasi dan juga spesies lainnya di Taman Nasional ini. Saat berkunjung ke Taman Nasional Komodo, tujuan utama para wisatawan tentunya ingin melihat komodo sebagai satwa yang sudah mendiami pulau tersebut sejak 40 juta tahun yang lalu. Namun demikian, para wisatawan perlu mematuhi peraturan serta ditemani oleh pawang saat ingin mendekati area habitat komodo tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain Taman Nasional Komodo tersebut, Labuan Bajo juga digemari karena keindahan alamnya yang natural. Dari sisi pulaunya, pantainya, sampai keindahan laut yang beragam. Alam bawah laut di Labuan Bajo masih sangat terjaga kebersihannya, dengan disuguhkan indahnya biota laut yang hidup secara alami di habitat asli mereka. Hal ini juga merupakan keistimewaan dari Labuan Bajo sebagai tempat yang cocok untuk diving ataupun snorkeling. Daerah wisata Labuan Bajo yang terdiri dari gugusan beberapa pulau juga menjadikannya istimewa untuk wisatawan bersantai menikmati indahnya alam dan laut dengan berlayar dengan kondisi dari pulau ke pulau. Bila berbicara mengenai gambaran daerah, Labuan Bajo dikelilingi oleh masyarakat lokal yang masih menjunjung dengan baik dan menarik perhatian wisatawan dengan kebudayaan yang khas juga kearifan lokal warga setempat tersebut. Adat istiadat daerah masih tetap dijaga seutuhnya dengan kolaborasi dari perkumpulan suku-suku yang menempati daerah sekitar Labuan Bajo tersebut. Sebagai salah satu destinasi dari pengembangan Bali Baru oleh pemerintah, Labuan Bajo sampai saat ini masih memiliki kekurangan atau kelemahan dari faktor internal. Yang pertama adalah mengenai bahan bakar, yaitu solar yang langka. Hal ini dianalisis menyebabkan harga mahal, bahkan sampai saat ini untuk operasional kapal bermotor atau kapal kayu dengan tujuan untuk menghubungkan pulau-pulau yang ada di sana. Selanjutnya, dari segi sumber daya manusia, dapat dianalisis masih kurang menunjang di dalam pengembangan pariwisata untuk Bali Baru ini. Kurangnya tenaga kerja terampil menjadi kekurangan internal pertumbuhan dari Labuan Bajo sebagai Bali Baru ke depannya. Dari segi akses dan infrastruktur, jika difokuskan untuk pariwisata seperti layaknya Bali, juga masih kurang. Walaupun sampai saat ini masih terus ditingkatkan pengembangannya oleh pemerintah Labuan Bajo. Bila berbicara mengenai mode transportasi, salah satu cara yang paling banyak ditempuh oleh para wisatawan untuk sampai ke Labuan Bajo yakni menggunakan perjalanan udara yaitu pesawat.
Dalam perjalanan melalui udara dari seluruh keseluruhan akan transit di Bali terlebih dahulu karena memang standar dari bandara yang ada di Labuan Bajo masih standar pesawat sedang sehingga akan beresiko ketika pesawat besar untuk mendarat. Bagi wisatawan yang ingin biaya perjalanan lebih murah dapat memilih akses menuju Labuan Bajo melalui perjalanan jalur laut ke pelabuhan di Labuan Bajo dengan titik keberangkatan bisa dari Surabaya, Bali, Lombok, Bima, atau dari Makassar. Kapal Pelni yang digunakan juga cukup banyak sesuai dengan waktu keberangkatan yang telah dijadwalkan. Saat berlibur, mencicipi kuliner khas dari satu destinasi tentu tidak boleh terlewatkan. Melansir dari Detik Food, kuliner khas dari Labuan Bajo adalah nasi kolo dan juga sei. Kolo sendiri merupakan makanan khas yang terbuat dari bahan utama olahan beras yang dimasak dengan menggunakan bantuan batang bambu. Sedangkan sei atau daging asap sendiri adalah sei babi yang menjadi kuliner khas di Labuan Bajo. Selain kuliner, belum terasa lengkap jika selesai berwisata di Labuan Bajo tanpa membawa cenderamata atau souvenir. Labuan Bajo terkenal dengan kopi khas Floresnya dengan berbagai produksi yang bisa ditemukan di sana. Selain itu, berbagai aksesoris dari tenun pun menjadi surganya souvenir yang bisa didapatkan jika berkunjung ke Labuan Bajo. Mulai dari sepatu yang dikombinasikan dengan tenun, tas yang terbuat dari tenun, dan masih banyak lagi aksesoris-aksesoris yang terbuat atau dikombinasikan dengan tenun khas Labuan Bajo.